Halo semuanya, kembali lagi di Entrepreneur Voice Season 6 episode 2. Dan kali ini bersama aku Rasya yang akan menjadi host kalian. Dan di sini kita akan ngebahas tentang identitas Grui hingga bagaimana cara Grui berbisnis. Dan di sini aku nggak sendiri, aku bersama owner Gruinya langsung. Jadi kalian siapin cemilannya ya, karena obrolan kali ini pasti seru banget. Oke, kalian udah kenal belum? Kalau belum kenal, kita kenalan aja yuk. Halo Kak, sebelumnya aku terima kasih nih Kak, karena Kakak udah berkesempatan hadir di Entrepreneur Voice. Daripada aku doang yang kenal sama Kakak, boleh dong Kak perkenalkan nama lengkap dan Kakak dari angkatan berapa? Jadi pertama-tama perkenalkan aku Muhammad Tresna Ramadan, biasa dipanggil Tresna. Aku dari jurusan MBTI angkatan 2020. Halo Kak Tresna, ngomong-ngomong gimana nih kabar Kakak? Dan akhir-akhir ini kesibukan lagi apa aja nih Kak? Buat akhir-akhir ini aku masih persiapan untuk sidang. Lalu ya mungkin kesibukan sekarang lebih ke fokus di Groi sih. Fokus di Grui dan lagi nyiapin sidang juga ya Iya. Kak? Oh ya, ngomong-ngomong soal kesibukan nih Kak, boleh nggak sih Kak ceritain gimana awal mulanya Kakak bisa bikin Grui ini? Dan juga itu terpacu nggak sama misalkan tugas-tugas kuliah mengganggu nggak Kak kira-kira Kak? Oke, jadi mungkin buat pertama kali buat ngebangun Groi itu mungkin aku cerita sedikit kali ya. Jadi memang aku teh basicnya orang yang suka ngopi, suka nongkrong gitu. Ya. Dan memang alhamdulillah kebetulan dari orang tua juga punya tempat tanah di sini dan awalnya tuh bingung gitu mau dibikin apa. Lalu memang karena dari orang yang suka ngopi tuh akhirnya coba ngajuin ke orang tua gimana kalau di sini tuh dibikin kafe gitu yang memang dekat juga sama kampus, jadi udah si konsep dan target pasarnya juga udah tahu gitu di sini tuh. Dan di samping mempersiapkan buat Groi juga karena memang masih ada tuntutan kuliah yang mana memang harus diselesaikan gitu ya. Memang sedikit banyaknya harus ngebagi waktu aja sih gitu. Jadi antara kuliah tetap jalan dan Groi juga tetap bisa beroperasi. Iya sih Kak, bagus banget. Apalagi Kakak yang suka kopi, terus ditambah bikin Grui, jadi kayak ngopinya nggak perlu jauh-jauh lagi Iya, ya. Kalau mau ngopi tinggal ke kafe sendiri aja. Ya, terus ini Kak, menurut Kakak apa sih Kak yang paling berpengaruh nih dalam proses pembentukan Grui? Apakah faktor pendukung dari orang terdekat atau dari pengalaman kerja sebelumnya atau apa tuh Kak? Jadi untuk yang paling support paling besar itu yang pasti dari orang tua ya, karena memang buat ngebangun ini pun supportnya full dari orang tua gitu. Dan untuk dalam menjalankannya itu ada memang pengalaman-pengalaman atau materi-materi kuliah dulu yang memang terpakai gitu diaplikasikan waktu mengoperasikan si Groi ini. Ya sih Kak, benar banget. Apalagi kan jurusan kita MBTI ya, jadi Iya. bisnis. Jadi pasti ada pelajaran yang masuk buat kita bangun bisnis ini Betul. kan ya Kak. Terus juga orang tua tuh jadi faktor pendukung banget karena jadi kayak walaupun jadi kalau misalkan si Grui ini berhasil kayak jadi kebanggaan juga kan buat Iya, orang tuanya betul, itu sendiri. Oh ya Kak, terus aku penasaran deh Kak. Grui itu pengen dikenal kayak gimana sih Kak sama pelanggan tuh? Jadi kalau Groi sendiri karena memang awalnya aku nargetin mahasiswa ya. Jadi aku tuh pengen Groi itu dikenal sebagai kafe yang tanda kutip mahasiswa friendly gitu. Friendly. Jadi di samping tempat nongkrong juga kita tuh pengen berusaha mewadahi dan memfasilitasi apa sih yang mahasiswa sini butuhkan gitu. Apakah itu tempat tugas, tempat rapat, tempat mungkin acara-acara himpunan, acara kampus gitu sih. Oh iya benar banget sih Kak. Aku sendiri ngerasakan aku lumayan sering ke Grui ini Kak. Jadi kayak buat nugas juga seru banget di sini. Terus juga walaupun lagi nugas, terus kadang-kadang aku kan suka burnout sendiri kan, udah Oke. pusing banget nih nugas. Jadi aku kadang-kadang suka main BL dulu. Jadi habis main biliar, nugas lagi lanjut. Jadi biar nyantai gitu Kak otaknya. Oh ya Kak, aku mau nanya lagi nih. Sekarang kan banyak coffee shop baru muncul nih Kak. Gimana sih Kak cara Grui itu biar bisa mengatasi, biar kayak wah tetap orang-orang tuh pada datang ke Grui, nggak pindah kafe gitu Kak? Memang tantangan kayak gitu tuh ada banget gitu ya sekarang teh, karena memang banyak yang kafe yang bermunculan, apalagi sekarang di daerah Telkom juga makin banyak tuh kafe-kafe baru. Dan mungkin antisipasi atau cara mencegah si konsumen kita lari ataupun kita menjaga konsumen kita agar kembali lagi tuh kita paling pertama itu memaintain produk kita gitu. Jadi kita menjaga kualitasnya dan bahkan dia bisa mengupgrade gitu untuk kualitas dari produknya. Di samping produk juga kita berusaha memberikan layanan yang memang bikin si konsumen tuh senang gitu, dan juga mengutamakan kenyamanan juga sih gitu. Sih Kak, kalau nyaman emang nyaman banget sih Kak, jujur Grui ini. Oh ya Kak, kalau ngomong-ngomong soal konsep nih,
apa sih sebenarnya konsep yang digunain Grui buat, dan biar apa ya, alasan biar orang balik lagi ke Grui ini Kak? Kalau untuk konsep Grui sendiri, kita bikin kafe yang memang konsepnya ramah ke mahasiswa gitu, yang seperti ada di awal dibahas. Jadi kita tuh pengen bisa memfasilitasi atau mewadahi atau menjadi tempat yang mahasiswa tuju gitu kalau ingin melakukan aktivitas kemahasiswaan. Tapi di samping itu juga memang kita tuh berusaha jadi kafe yang bisa memberikan kenyamanan lebih gitu untuk konsumen-konsumen kita. Wah iya sih Kak, konsep kayak gitu tuh bener-bener dibutuhin banget sama Gen Z kan. Apalagi kayak sekarang tuh lagi banyak banget yang kayak work from cafe atau nugas dari cafe. Terus juga konsep Grui ini tuh main juga cocok di sini. Terus Kak, tapi kan dalam bisnis ini tuh pasti ada naik turunnya nih Kak. Ya betul. Apa sih hal atau tantangan terbesar buat Grui selama udah berdiri ini Kak? Jadi kalau untuk tantangan tuh kita ada beberapa tantangan yang memang dari internal ada dan dari eksternal ada. Jadi misalkan dari internal kita yang pasti dari SDM yang kita miliki atau staff yang ada di Grui itu memang terkadang ada 1-2 lah yang melenceng dari SOP gitu. Tapi itu memang tugas kita buat ngebantu untuk training si SDM yang kita punya gitu. Dan di sisi lain juga dari segi bahan baku juga menjadi tantangan gitu. Kadang biji kopi itu kadangnya memang harganya naik gitu. Naik, juga ya. bahan baku lain juga. Ya. Dan juga tantangan yang sangat terasa sama kita tuh kalau mahasiswa libur panjang gitu kan. Memang bisa dibilang target kita 80% di mahasiswa. Jadi kalau misalkan Telkom ada libur semester, libur kenaikan tingkat gitu ya memang rada bikin kita lebih muter otak lagi sih. Oh ya Kak, kan di zaman sekarang cepet banget nih tren berubah. Ada nggak sih Kak strategi dari Grui, misalkan sekarang lagi tren minuman baru, Grui bikin itu atau gimana tuh Kak? Jadi untuk melihat tren terbaru tuh kita pasti aktif ya, maksudnya dilihat dari media sosial dan lain-lain gitu. Kita coba cari referensi, kita lihat tren apa sih yang sekarang lagi rame gitu. Dan memang kalau misalkan masih searah dengan konsep yang kita bangun gitu, memang kita coba berusaha keep up gitu sama tren yang terbaru. Dan ya dicobalah mungkin sedikit banyaknya kita lihat apa yang mahasiswa mau untuk di saat ini, kita coba untuk realisasikan. Jessica betul banget, karena ngikutin tren tuh pasti wajib banget kan. Soalnya kalau misalkan kita nggak ngikutin juga takutnya pada nggak kesini karena ada tempat baru yang lebih inovasi segala macem kan. Oh ya Kak, terus aku mau nanya juga nih Kak, seberapa penting sih branding buat Grui dan bagaimana nih cara brandingnya Grui ini? Jadi untuk branding sendiri itu apalagi di zaman digital itu sangat penting ya, karena memang banyak banget kafe-kafe yang mungkin saya bilang serupa gitu. Jadi untuk Grui sendiri itu kita pengen lebih di brandingnya, lebih tempat yang atau arah dari visual dan lainnya kita pengen yang lebih elegan gitu, tapi tetap ramah di kantong gitu sebenarnya untuk brandingannya. Dan untuk sekarang sih kita banyak promosi-promosi lewat digital sih gitu. Jessica jujur buat nyari kafe yang tampilan elegan tapi harga itu murah tuh lumayan susah banget sih. Karena memang banyak mindsetnya tuh kalau udah lihat tempatnya begini, oh harganya gitu. Mahal, iya. Tapi di Grui ini untungnya masih ramah lah di kantong buat kita kayak mahasiswa gini Kak. Oh ya Kak, tadi ngomong-ngomong soal promosi nih Kak. Kakak biasanya promosi Grui itu lewat mana aja sih? Kalau kita sendiri promosi yang paling utamanya tuh channelnya lewat Instagram ya, maksudnya kan dilihat dari aktivitas pengguna media sosial juga lebih banyak di Instagram gitu untuk dari segi visual dan lain-lain. Cuman kita juga sekarang udah mulai masuk ke TikTok sih gitu, karena kita sekarang kan ada yang namanya viral marketing kalau nggak salah ya. Dan jadi coba deh di TikTok kita coba mulai up video, semoga bisa booming ya. Kadang-kadang kan FYP tiba-tiba kan, siapa tahu pas lagi dapat momennya dapat FYP, jadi orang-orang makin banyak yang tahu gitu ya Kak ya. Terus tadi ngomongin kan tentang Instagram sama TikTok ya. Menurut Kakak yang paling efektif apa sih antara Instagram dan TikTok buat promosi ini? Sebenarnya keduanya juga efektif ya, terkait kita mau mempromosikan apa atau kita mau apa yang mau kita tampilkan gitu. Kalau misalkan dari segi video mungkin TikTok lebih efektif gitu, karena alhamdulillah kemarin tuh ada sedikit ceritanya gitu ya. Ada anak SMA gitu dari Tasik, dia lagi survei Telkom dan ngopinya di sini. Terus kita coba tanya, kita ngobrol, ternyata dia Tasik dan tahu Grui ini tuh dari TikTok gitu. Jadi memang pas dia mau ke sini dan secara algoritma mungkin lewat di dia. Terus jadi alhamdulillah gitu bisa menarik pelanggan baru yang kita nggak sangka-sangka gitu. Nah kalau dari Instagram sendiri itu kita lebih menonjolkan
dari segi visual gitu, entah itu menu atau ambience dan lain-lain gitu. Oke, terus sama Instagram mungkin juga karena bisa di-repost orang-orang Ya, mungkin betul. ya Kak ya. Nah. Iya. Oh ya Kak, sekarang aku mau nanya nih. Tadi kan aku dengerin cerita kakak tentang latar belakang Grui sampai ke tantangannya. Kira-kira ada nggak sih Kak rencana inovasi atau perubahan pada Grui ini Kak? Oke, kalau untuk inovasi itu kita memang sekarang kan hanya menjual produk jadi gitu. Ya. Untuk kedepannya sih kita lagi mengusahakan buat bisa menjual dari segi biji kopinya, dan juga pengen bikin seperti souvenir lah gitu, kayak misalkan tumbler atau korek dan lain-lain. Untuk biji kopi itu tadi nih Kak, itu tuh kakak ada nanam sendiri Kak atau mau mungkin dari orang terus kakak pecah-pecah di pack-pack lagi kecil atau Oke, gimana? kalau buat sekarang sih memang kita ada supplier dari Pangalengan ya, jadi kita pakai Pangalengan. kopi Pangalengan. Tapi misalkan untuk kedepannya sih niatnya kita cari produksian atau petani kopi, ya kita ambil dalam masih green beans atau biji yang masih belum matang Belum gitu, matang. lalu kita roasting sendiri. Wah menarik banget sih Kak, kalau semua itu rencana itu lancar nih. Terus kalau buat buka cabang ada nggak sih Kak rencana? Kalau keinginan sih pasti pengen banget ya kita buka cabang, dan pengennya itu kita memang di mana ada kampus di situ ada geroy gitu, jadi saling berdampingan, karena memang dari awal dibangun negeri itu arahnya ke situ gitu. Dan sebenarnya cita-cita atau mimpi aku tuh pengen ada geroy di dekat Harvard gitu, jadi Harvard. anak-anak Harvard tuh kalau nongkrong di geroy Grui. kosongan gitu, di geroy Iya, mana gitu. ah. Terus, ya cuman Kalau mimpi aja dulu lah. iya, gitu. dulu. Kalau ngebahas tentang tadi mau buka kafe di dekat kampus-kampus nih Kak. Ya. Kalau misalkan di daerah Bandung nih Kak, kira-kira cocoknya itu di daerah mana Kak? Maksudnya yang pengen apakah di Unpad, ITB atau di Unpas? Kalau yang sudah mulai kebayang sih di dekat Unpad ya. Kalau misalkan di Bandung tuh Unpad, lu pengen juga di daerah-daerah kayak di dekat-dekat UGM gitu, di Jogja, atau Ya. di kota-kota lain sih. Oh ya Kak, mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan terakhir aja kali ya. Dan mungkin ini juga pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu oleh semua penonton nih. Kayak boleh nggak sih Kak kasih tips and trick buat anak-anak muda nih yang ingin buka bisnis F&B, dan juga apa sih hal yang harus dihindarin nih? Oke, kalau untuk memulai bisnis F&B itu mungkin ya awal mulanya asalkan kita mau ada niat, ada semangat, asal punya modal itu dulu, ya coba jalanin dulu gitu. Cuman memang untuk F&B sendiri karena pesaingnya dibilang udah mulai banyak, ya kita kenalin dulu apa sih yang mau kita jual. Coba kita tanya ke diri kita sendiri, kenapa sih harus jualan itu gitu. Iya. Kalau kita sendiri udah bisa jawab why itu, ya mulai dibangun perencanaannya gitu. Karena memang modal semangat, modal mau tuh udah bagus banget. Cuman banyak, mohon maaf gitu sekarang yang bermodalkan hanya sekedar mau atau semangat atau bahkan hanya ikut-ikutan tren gitu. Ya bisnisnya agak apa ya, susah untuk sustainnya gitu. Jadi memang harus matang dulu rencananya gimana, konsepnya gimana, apa yang mau dijual, idenya seperti apa, baru nanti dieksekusi dengan baik. Nah iya tuh teman-teman, didengerin ya omongan Kak Tresna ini ya. Dan dicatat juga kalau buat kalian yang pengen memulai bisnis, apalagi di bidang F&B. Oke, jadi mungkin obrolan kita sekian aja ya. Aku sayang banget nih karena harus berakhir di sini. Sebelumnya aku terima kasih lagi kepada Kak Tresna karena udah berkesempatan hadir di Entrepreneur Voice ini. Dan juga buat teman-teman, jangan lupa di follow IG-nya Grui di @grui_coffee. Jangan sampai kalian ketinggalan untuk setiap update dari Grui ya. Sampai ketemu di Entrepreneur Voice selanjutnya. Dadah.